Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia, yaitu tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2024 bakal mendapatkan tunjangan-tunjangan ini di luar gaji pokok. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal faham. Status tenaga honorer untuk menjadi P3K sudah mulai jelas. Hal tersebut karena seleksi P3K yang formasinya dikhususkan untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia sudah dibuka. Menteri Pan-RB, BKN, hingga Komisi 2 DPR RI telah sepakat agar tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini diangkat seluruhnya tanpa terkecuali. Skema paruh waktu dan penuh waktu menjadi solusi melambungnya jumlah tenaga honorer saat ini. Dalam kata lain, tenaga honorer yang berhasil memenuhi lowongan formasi akan dikonversi menjadi kategori penuh waktu. Sedangkan yang belum diangkat menjadi P3K paruh waktu, sedangkan yang belum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sampai di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa tenaga honorer dalam seleksi P3K tahun 2024 ini bagi yang mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan bagi tenaga honorer atau pelamar seleksi P3K tahun 2024 ini yang belum mendapatkan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagi tenaga honorer, prioritas yang diangkat menjadi penuh waktu tentu akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan, juga uang pensiun. Adapun tunjangan-tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan makan terhitung 10 kg beras per bulan untuk maksimal 4 orang. Selanjutnya tunjangan jabatan hingga tunjangan lainnya dengan nominal berbeda tergantung daerah masing-masing. Selain gaji dan tunjangan, tenaga honorer yang berhasil menjadi P3K penuh waktu ini juga memiliki potensi besar untuk pengangkatan atau pengembangan karir menjadi lebih baik berdasarkan Undang-Undang ASN 2023.
Untuk tenaga honorer yang menjadi paruh waktu masih memiliki kesempatan karena skema ini merupakan solusi sementara agar tenaga honorer masuk terlebih dahulu ke dalam gerbong ASN agar tidak kehilangan pekerjaan. Pemerintah bersama dengan Komisi 2 DPR RI akan terus mengupayakan dan menata ulang formasi tenaga honorer berdasarkan dengan pergerakan pensiun dan anggaran kebijakan anggaran yang baru. Komisi 2 DPR RI terus mendesak agar 4 poin penting dalam pengangkatan P3K dapat tercantum dalam PP turunan Undang-Undang ASN 4 poin tersebut. Poin penting tersebut adalah tidak adanya pengurangan gaji yang diterima oleh para tenaga honorer selama ini atau saat ini. Kemudian tidak ada PHK massal bagi seluruh tenaga honorer di atas 2 tahun maupun di bawah 2 tahun. Kemudian tenaga honorer yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi maka akan diangkat seluruhnya hingga akhir Desember tahun 2024 dan tenaga honorer lulusan SD juga SMP dapat menjadi P3K atau bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia, yaitu tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali bagi yang memenuhi syarat dan bakal mendapatkan tunjangan-tunjangan ini di luar gaji pokok. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.